Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di tutorial ini. Kali ini kita akan membahas tutorial ketiga, yaitu menambah soal berupa upload dan berupa pilihan ganda. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Seperti biasa, kita masuk dulu ke laman e-learning kita, kemudian untuk mengeditnya yaitu adalah turn editing on, dan bisa menambah latihan soal di bawah bab, biasanya seperti itu. Kita masukkan di sini add an activity or resource. Nah, yang pertama akan diberi contoh mengenai penugasan ya. Segmen ini kita pilih segmen misalnya add ya. Kita beri keterangan seperti biasa, sebelumnya juga dalam resource juga seperti itu, kita beri keterangan misalnya tugas bab 1 Oke, setelah itu kita beri keterangan di bawahnya, misalnya baik ya, kerjakan soal latihan di bawah ini di selembar kertas. Dan jangan lupa jangan telat mengumpulkan. Terima kasih. Nah, jika sudah memberi keterangan seperti itu, kita centang ya agar keterangan yang kita buat atau deskripsi ini bisa muncul di depan. Nah, kemudian additional file, nah kita upload. Sama sih sebelumnya ya, tutorial sebelumnya cara nguploadnya itu kita cari soalnya di directory kita cari di dokumen tutorial 3 ini. Saya ambil soal apa adanya Ji, karena ini contoh, nanti menyesuaikan di mata kuliah rekan-rekan sekalian. Open gitu ya, kemudian upload this file. Nah, availability ini rekan-rekan bisa memulai kapan dibukanya kelas ya, ini kapan berakhirnya cut off date ini, mahasiswa itu tidak bisa mengumpulkan lagi. Kalau ini tidak dicentang, mahasiswa dapat mengumpulkan, namun ada keterangan itu blok merah, tulisan warna merah bahwa mahasiswa tersebut jika telat itu akan diinformasikan melalui sebuah warna tersebut. Oke, tidak ada masalah. Kemudian ini bisa di dua kategori, file submission ya, bisa berupa file, kemudian berupa online text. Kita centang dua-duanya, tidak ada masalah. Karena ada yang mahasiswa yang suka ngetik di langsung di e-learning ya, tanpa harus mengerjakan di kertas. Tapi keterangan tadi di kertas, monggo tidak ada masalah gitu ya, bisa upload menggunakan kertas dan juga diberi keterangan di bawahnya mungkin identitas dari mahasiswa tersebut. Ya, maksimum number of upload gitu ya, satu file saja. Bisa dilebihkan tergantung berapa dosen, maksudnya kemauan dosen itu maunya berapa sih kan. Dan kapasitas maksimal itu 8 MB ukuran filenya. Oke, kemudian di sini tidak perlu kan itu ya, sini juga tidak dibikin grup. Nah, notifikasinya di sini grid akan dimunculkan. Nah, ini contohnya. Ini bisa diisi misalnya 70 misalnya ya. Maksimum gridnya itu 100. Nanti akan muncul di dalam sebuah penilaian. Mana yang lulus, mana yang tidak, seperti itu. Restrict access ini bisa kita gunakan. Karena ini di bab 1, jadi kita tidak perlu gunakan. Harusnya itu di bab 2. Untuk mengerjakan soal bab 2 gitu ya,
syaratnya harus lulus di bab 1. Ini bisa di setting otomatis melalui restrict access. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan itu tinggal dicoba aja diklik gitu ya, tidak ada masalah kan gitu ya. Situ. Oke, kalau sudah kita save and return to course. Oke, kita lihat di bawahnya. Nah, ini. Ya, jadi mahasiswa itu di tampilan mahasiswa nanti akan terlihat seperti ini ya, switch ya, kita setting menjadi student ya. Jadi kita itu mensimulasikan diri sebagai mahasiswa. Nah, tinggal kita klik di bawahnya. Nah, seperti ini modelnya Bapak Ibu. Jadi mahasiswa sekarang itu insya Allah tidak ada hal yang kesulitan ya. Yang menjadi titik berat biasanya ada apa tidak kuota tersebut di dalam HP-nya. Oke, mantap kan? Kemudian di add submission gitu ya. Di sini ada pilihan online test atau file submission. Tinggal dipilih saja mana mahasiswa yang ini. Kalau di online text mungkin mau berikan catatan tertentu bisa, tapi di sini maunya itu dalam bentuk scan ataupun foto gitu ya. Jadi ya tampilannya akan muncul foto dan Bapak Ibu bisa langsung menilainya nanti gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi role to my normal role. Saya kembalikan lagi ke dalam bentuk kreator atau dosen ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita edit lagi, turun editing on gitu ya. Itu contoh dalam berupa penugasan submission gitu ya, upload tugas. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan soal pilihan ganda kan gitu ya, banyak ya variasi soal, bukan hanya tentang submission atau upload begitu ya, tapi juga dalam pilihan ganda. Kita ke klik activity ya, kita pilih di sini kuis. Karena di sini keterangannya kuis, kita tidak selalu menamakan kuis ini dengan nama kuis gitu ya. Bukan berarti ini namanya kuis, kita ketik semuanya kuis. Bisa kita namakan latihan soal, atau mungkin itu mau dibikin UTS atau UAS, terserah Bapak Ibu. Nah, saya menuliskan karena di sini posisinya di bab 1, saya ketik aja di sini latihan bab 1 logika ya. Ini oke, misalnya kita kasih keterangan oke. Kali ini kalian akan diberikan latihan soal dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya kerjakan baik-baik ya. Good luck misalnya gitu ya. Dibikin bahasa sederhana mungkin biar tidak tegang mahasiswanya untuk mengerjakan soal Bapak Ibu. Oke, timingnya misalnya di sini timing antara bisa mengerjakan ini misalnya dari 17 sampai di sini close quiznya itu 24. Jadi di antara ini mahasiswa itu dapat mengerjakan, tidak harus di hari yang saklek di hari Senin misalnya gitu ya. Di antara 17 sampai 12 dengan batasan jam-jam berikut merupakan batas akhirnya. Time limit misalnya time limitnya berapa misalnya ya, dibikin menit saja, ini misalnya 30 menit kali ya. Jadi waktu itu akan terus berjalan gitu ya. Terus open a tab subnet atau melin ini tidak perlu gitu ya. Nah, di sini grade ya kategori ya misalnya 70 misalnya gitu ya. Kerjakannya selama 1 kali. Jadi mahasiswa tidak akan bisa mengulang. Jadi serius sekali mahasiswa dalam belajar. Ya. Jika dosen merasa ini terlalu nilainya jeblok, mau mengadakan remedi dengan soal yang sama bisa dibuat 2 kali. Seperti itu. Layout tidak perlu, question biarlah begitu. Review option. Nah, ini mahasiswa itu bisa melihat mahasiswa sudah upload sudah mengerjakan.
Kalau ingin diberi keterangan misalnya sudah mengerjakan, the accept ini kita centang semua. Kalau di ini weather correct kan di sini ya, di sana itu akan muncul apa namanya, mana yang benar, mana yang tidak. Marks ini nanti juga ada warnanya ya, mana yang salah, X dan centang. Specific feedback ini Bapak Ibu bisa apa namanya memberikan catatan atau mahasiswa juga memberikan catatan bila mana soal mungkin ada yang keliru atau dosennya barangkali oh ini kurang sedikit gitu ya dan lain-lain ya. Belajar lagi, penyemangat dan lain-lain. General feedback Bapak Ibu bisa memberikan apa namanya feedback tapi khusus semuanya gitu ya. Seluruh mahasiswa akan muncul ya right answer gitu ya hasil dari misalnya jawabannya salah, yang benar yang ini begitu ya. Nanti akan ditunjukkan gitu ya. Over feedback ini. Jadi untuk satu kali mengerjakan ini boleh dimunculkan. Tapi kalau memang itu apa namanya untuk remedi kan itu ya pengulangan ada yang tidak perlu untuk dicantumkan misalnya rek answer kan dia. Ini akan menjadi catatan. Kalau soalnya banyak mahasiswa akan kesulitan karena nanti akan dishuffle, diacak. Diacaknya bukan hanya soalnya saja gitu ya, tapi pilihan gandanya juga. Jadi tidak ada waktu mahasiswa untuk mencontek ya dan lain-lain gitu ya. Kira-kira begitu gambaran umumnya ya. Ini desimal itu 2 untuk nilai ya dan lain-lain, average kan gitu ya. Mungkin mau diberi password bisa Bapak Ibu di record password. Jadi mahasiswa itu akan bisa mengerjakan atau barangkali ada orang lain yang bukan mahasiswa Bapak Ibu ingin mengerjakan ya tiba-tiba ingin mengerjakan juga kan itu ya. Kalau tidak tahu passwordnya tidak ada masalah kan itu ya. Kalau misalnya tahu passwordnya bisa masuk juga kan itu ya. Terserah kebijakan Bapak Ibu. Misalnya modelnya seperti ini ya grade boundary dan lain-lain. Restrict akses misalnya ini berkaitan dengan bab sebelumnya boleh mengerjakan asalkan bab 1 misalnya itu selesai. Ini bisa dicoba misalnya di sini grade gitu ya. Nah, choose. Nah, ini tugas bab logika yang tadi saya pilih ya. Dia akan lulus misalnya ini kalau lebih dari sama dengan 70 misalnya gitu ya. Nah, ini kalau sudah 70 nilai di tugas bab logika yang berupa submitted tadi, mahasiswa boleh bisa mengerjakan gitu ya. Nah, kalau ini tidak bisa, di bawahnya mahasiswa harus mengulang gitu ya atau remedial tadi. Tergantung bagaimana Bapak Ibu men-setting ini secara sistematis ya dengan cara yaitu perencanaan yang cukup baik di RPS-nya kan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ya save and return to course misalnya gitu. Nah, oh ini 1 sampai 10 ternyata ya. 1 sampai 10 misalnya di sini 7 misalnya gitu ya. Ini karena 1 sampai 10 kan gitu ya. Ini bisa dirubah sebenarnya ya. Ini 10 ini save. Oke. Nah, sudah jadi bentuknya seperti ini. Ini masih tempatnya gitu ya. Masih tempatnya. Jadi restrict tadi kita lepas ya biar bisa ngupload atau ini nggak dilepas sih juga tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan ini, edit quiz kan gitu ya. Nah, di sini kan gitu ya. Edit quiz. Klik jangan lupa itu Bapak Ibu ya. Tadi edit quiz. Terus kemudian apa namanya? Bagaimana cara kita menambahnya kan gitu ya. Nah, di sini kami menyediakan template untuk format pengetikan soal di dalam sebuah teks gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik ini, bisa secara gelondongan itu diupload gitu ya. Bank soal maksudnya gitu. Ya. Nah, mari simak baik-baik karena ini butuh ini ya. Add gitu ya. Misalnya from quiz bank atau di sini saja sudah. Karena sudah ada ya tadi. Di sini quiz bank ya. Jangan lupa klik quiz bank di sini. Kemudian
import. Jangan lupa import Bapak Ibu klik ya. Nah, bentuknya klik di sini icon format. Oke. Icon format, kemudian seperti biasa choose file. Kemudian choose file. Nah, ini ada sudah contohnya, contoh soal di sini. Sudah ada ini begini formatnya Bapak Ibu ya, teksnya bisa di-download nanti di bawah YouTube ini ya. Oke. Kemudian di-upload file. Nah, kalau ini sudah, mari kita import. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, alhamdulillah berhasil semua karena tulisannya itu hijau. Ini soalnya sama ya Bapak Ibu untuk mempermudah ya. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan saja soalnya seperti apa. Kalau sudah, kita klik continue kan gitu. Nah, sudah muncul di sini. Ya, oke. Nah, ini mau dimasukkan kemana kan soalnya kan gitu ya. Kita cari di sini ya. Oh, ini ya default. Misalnya di sini latihan bab 1 logika ya. Latihan bab 1 logika. Kita upload di sana. Move. Misalnya di sini saya centang semua. Nah, ini soal-soal yang kita buat ini nanti akan langsung pindah ke latihan bab 1 logika dengan cara klik move to. Nah, alhamdulillah kita sudah langsung ke edit quiz. Ini sudah berpindah sih Bapak Ibu. Nah, sudah ada di edit quiz. Nah, kita klik edit quiz tadi ya. Jangan lupa klik edit quiz. Kemudian add di sini ya, add gitu ya, quiz bank. Nah, tadi diletakkan di mana Bapak Ibu? Oh, ternyata ada di latihan bab 1. Wah, muncul kan itu soalnya ya. Muncul semuanya. Misalnya saya munculkan semua add gitu ya. Itu kemudian add select question to the quiz misalnya. Nah, alhamdulillah berhasil gitu ya, muncul semua. Di sini poinnya maksimalnya 10. Tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya mau diganti di sini jadikan 100 bisa, tinggal diganti diklik aja seperti ini. Apakah mau diacak? Tinggal di centang shuffle kan gitu ya. Sangat mudah kan gitu ya. Hanya butuh pembiasaan. Kemudian di save barangkali ini tetap seperti ini. Ini skornya grade-nya 1 sampai 10 seperti itu. Ya, terus gimana cara memunculkannya? Misalnya gitu ya. Cara memunculkannya ke bawah, jangan lupa quiz administration preview misalnya gitu ya. Preview, diklik preview ya. Oh, ini. Ya. Di sini kan perencanaan tadi 30 menit cara mengerjakannya. Berarti tiap soal diberi waktu 3 menit kan begitu. Nah, kemudian kita klik start step misalnya gitu ya. Nah, misalnya saya klik sembarangan ya. Ini bukan tentang benar dan salah kan itu ya. Yang penting latihan pemahamannya mudah kan itu ya. Saya klik sembarangan ya. Ini di sini quiz navigation sama seperti computer based test gitu ya. Di sini ada soal yang banyaknya soal ya, yang kita kerjakan. Ini tampilannya ini setiap soal itu ditampilkan satu layar. Oke, next misalnya gitu. Kemudian drama next karena soalnya ini sama gitu. Dan ada 10 ini ya. Oke, next gitu. Next. 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 Alhamdulillah kan itu ya. Waktu sangat lama di sini ya, di sini sisa 28 menit kan gitu ya. Kalau sudah merasa yakin gitu ya, submit all and finish gitu ya. Finish gitu ya. Dapat berapa nilainya? Oh, ternyata nah di sini ada keterangan seperti ini ya. Ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar gitu ya. Nilainya itu di sini 50.
salah 5 ya dari ini. 50%, 5 nilainya dari 10. Seperti itu kira-kira ya simulasinya. Tidak ada yang apa namanya? Susah ya, kan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, terus bagaimana misalnya kita ingin menambahkan model soal yang lain kan gitu ya. Kembali lagi ke edit kuis. Di sini kan sudah 1 sampai 10. Kita ingin menambah dengan cara manual ya. Dengan cara manual misalnya ya ditambah saja di sini a new quiz question gitu ya. Nah, di sini berbagai macam cara ya, sekaligus juga ada jawabannya. Yang pertama ada multiple choice seperti yang kita gunakan gitu ya. Ada true and false gitu ya, salah dan benar gitu ya. Ada matching, mencocokkan, short answer biasanya itu di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya seperti puzzle ya. Numerikal ya, misalnya ada angka yang memang jawaban pasti, ada isi gitu ya, jawaban yang memang apa namanya tuh berupa paragraf dan narasi, ada calculate misalnya ya, wah banyak sekali ya, sangat lengkap. Bahkan di sini ada fitur equation-nya ya, apa namanya seperti di Word kan ya. Jadi muncul bagi yang suka statistik, matematika dan lain-lain, MIPA, fisika dan seterusnya, teknik dan lain-lain. Tinggal menambah saja Bapak Ibu kan itu ya. Misalnya saya apa namanya memberi latihan soal di bawahnya itu short answer barangkali ya. Oke, kita coba kita tambahkan. Kita tambahkan di latihan soal bab logika. Jangan salah alamatnya disesuaikan dengan alamatnya. Misalnya question name gitu ya, nomor ya. Misalnya saya nomor 1 gitu ya. Atau saya lebih spesifik soal isian 1 misalnya gitu ya. Isian. Kemudian question tag-nya berbentuk apakah ya bumi ini misalnya ya. Kemudian saya apa namanya jawab di sini ya. Misalnya tidak perlu ya. Misalnya di sini answer 1. Misalnya bulat gitu ya. Bulat. Ini misalnya tidak ada nilai ya, misalnya 0 dan lain-lain, non misalnya ya salah ya. Kalau mau diberi 5% nilainya juga tidak ada masalah, tergantung Bapak Ibu. Terus di sini oval misalnya. Ya, misalnya ini dikasih lah gitu ya nilai ya. Bulat lah mendekati oval gitu ya. 25%. Nah, ini misalnya 100 misalnya gitu ya. Terus yang ketiga misalnya kotak gitu ya. Kotak misalnya itu nilainya 5% seperti itu ya kita save things gitu ya. Nah akan muncul di nomor 11 akan satu ya nomor 1 ini nanti acak nomor 2 sorry ada di muncul di soal nomor 2 nanti akan kombinasi ya ada pilihan ganda ada ini nanti dan lain-lain kalau tidak mau apa namanya di shuffle gitu ya diurutkan misalnya mau di ini ya taruh di bawah misalnya kita shuffle-nya nih lepas kita pindah ini ya pindahnya ini dengan menekan klik kiri ya di tanda panah ini kemudian letakkan paling bawah letakkan paling bawah berarti dia berada di posisi nomor 11 seperti itu begitu pula yang lain Bapak Ibu yang manual juga seperti itu sama pilihan ganda modelnya itu ya tinggal diberi isian dan lain-lain. Contohnya yang isian multiple choice misalnya ya. Isian multiple choice sama modelnya ya. Nah, latihan satu lagi ke saya kasih nama nomor 12 misalnya gitu ya. Terserah gitu ya namanya ya. Nanti akan ngurus sendiri. Misalnya apa ya pertanyaannya ya? Budi
berjenis, misalnya jenis kelamin apa ya pilihannya. Misalnya ini kan contohnya Bapak Ibu ya. Ini pakai ABC gitu ya. Misalnya laki-laki gitu ya. Terus apa namanya? Wanita. Ini misalnya ini yang benar ya. Ini 100. Wanita ini non gitu ya. Terus misalnya transgender misalnya. Ini non gitu ya. Misalnya di sini A dan B misalnya benar. Nah, itu. Misalnya aja. No, dan yang terakhir misalnya A, B, dan C. Benar. Salah misalnya gitu. Ini non juga. Ini tambah saja. Save. Misalnya gitu. Nah, akan muncul seperti ini. Mana tadi soalnya itu ya? Oh, ini misalnya ya. Kita pindah. Ini berada di bawah. Barangkali ya. Kita pindah saja. Tergantung kreativitas. Atau mana yang dikiranya itu Bapak Ibu nyaman gitu ya. Soal jenis apapun sama kan gitu ya. Kalau ini sudah kan gitu ya, ya kita save saja ya. Ini tetap di save kan gitu ya. Kemudian kita kembali ke depan ya. Kita kembali ke logika. Nah, oke. Nah, ini soalnya sudah selesai. Mau dilihat lagi ya seperti yang tadi itu kan itu ya modelnya ya. Kemudian di sini ingin tampilan mahasiswa kan itu ya, tinggal seperti yang tadi ya, student gitu ya. Nah, jadi kita mensimulasikan kita sebagai mahasiswa, tinggal diklik saja. Nah, ternyata tidak bisa. Apa? Ya, kenapa kalau ini tidak bisa diklik? Karena tugas bab satu harus selesai. Barangkali Bapak Ibu ingin memberikan pretest terlebih dahulu. Pretest itu atau post test itu sudah bisa, berarti atau sudah lulus baru bisa mengerjakan latihan bab satu logika. Oke? Mudah kan? Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat gitu ya. Sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kan gitu ya. Dan terus berinovasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.